Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sosial dan SDMPK se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wijayanto Agung Nugroho, pendamping sosial PK Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi ini saya berada di kawasan Telaga Junge, sebuah kawasan wisata baru yang ada di Kecamatan Semanu, yang baru-baru ini memang sedang in lah dalam bahasa kerennya untuk anak-anak sekarang. Padahal ini Junge itu sudah lama ada di Semanu, tetapi waktu itu belum tereksplor. Dan ini seperti apa kok bisa dikasih nama Junge, nanti biar teman saya akan menjelaskan. Sebelumnya di sini saya membawa 3 teman, nanti biar mengenalkan satu persatu. Monggo urut dari yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Sosial dan SDMPK se-Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Arisman Setia Nugraha, pendamping sosial PKH di Kapanewon Semanu atau Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Saya di sini mungkin sebelum ke yang lain tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wijayanto Agung bahwa kita berada di salah satu tempat wisata yang luar biasa menurut kami, karena ini adalah tempat telaga yang penuh historis juga. Kenapa disebut Telaga Junge? Karena memang dinisbatkan pada salah satu tokoh sesepuh yang berada di sini, yang menurut mitos dan bukti-bukti masyarakat sini ada seseorang atau tokoh dari Majapahit yang dulunya apa sih istilahnya, untuk pelarian ataupun dari kerajaan di sana sampai di Kecamatan Semanu ini, dan makamnya ada di tengah telaga. Jadi nisan atau makamnya Kyai Junge ada di tengah telaga. Oleh karenanya masyarakat di sini menisbatkan telaga ini menjadi Telaga Junge. Mungkin itu sajalah yang sementara yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk bisa perkenalan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya, nanti kita bicara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sosial seluruh Indonesia. Pagi ini adalah pagi yang paling indah bagi kami di tempat ini, di Telaga Junge, Dusun Junge, Kecamatan Semanu. Langsung saja, pagi ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Fajar Pambudi. Saya pendamping sosial Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya di sini mendampingi Desa Semanu, khususnya di Dusun Nitian Timur, Nitian Barat, Sambirjo, dan Bindorjo. Mungkin sementara perkenalan saya itu dulu, mungkin nanti kita bisa sambung lagi untuk di waktu yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, monggo Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurti Wilistianingsih, di mana saya pendamping sosial dari Kecamatan Semanu. Saya menjadi pendamping sosial dari tahun 2016, di mana alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di Telaga Junge, di mana nanti kita bisa sharing, kita bisa berkomunikasi mengenai SDM PKH, inovatifnya, dan juga mengenai KPM PKH. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung Mbak Nurti ini. Tadi jenengan menyampaikan inovatifnya. Lah, sejak tahun 2016 sampai 2022, berikan contoh mungkin bisa untuk menginspirasi teman-teman satu Indonesia. Inovatif apa saja yang pernah Anda lakukan di dampingan panjenengan? Oke, terima kasih Pak Agung. Inovatif saya menjadi pendamping PKH, di mana untuk selama kurang lebih 6 tahun saya menjadi pendamping PKH. Saya berinovasi untuk KPM PKH bisa menjadi keluarga yang mandiri, di mana untuk
bisnis PKH tersendiri ada berbagai kegiatan, diantaranya yaitu pelaksanaan P2K2. Untuk pelaksanaan P2K2 tersebut, alhamdulillah selama rentan waktu saya dapat melakukan kegiatan P2K2 melalui pertemuan kelompok. Untuk 1 bulan 1 kali kami mengadakan pertemuan kelompok di dusun dampingan masing-masing, di mana untuk dampingan saya itu terdiri dari 250 KPM. Untuk jadwal pertemuan kelompoknya kita bagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya bisa 13 kelompok, karena untuk kegiatan FDS tersendiri itu tidak boleh lebih dari 25 KPM. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan FDS dengan maksimal. Mengenai modulnya, kita memberikan materi kepada KPM. Ada 5 modul di mana saya sangat berkesan sekali ketika saya memberikan modul mengenai pengasuhan anak. Dimana untuk pengasuhan anak itu tersendiri yaitu mengubah pola pikir di masyarakat, dimana ketika kemarin ibu dari KPM tersebut sering ya Mas ya kita temui untuk ibu-ibunya terlalu overprotective, terlalu menuntut anak untuk bisa kalistung, bisa baca, menulis, berhitung. Tapi ketika kita belajar di FDS tersendiri, kita bisa ngerti gimana pengasuhan anak yang benar gitu. Selanjutnya melalui pertemuan kelompok kita sudah jelaskan tadi, inovatif, menjadi KPM yang mandiri. Setiap bulan 1 kali saya sebagai pendamping PKH selalu memberikan sebuah sosialisasi, pendekatan secara batiniah dan juga lahiriah untuk memberikan sosialisasi kepada KPM pentingnya graduasi mandiri, di mana alhamdulillah untuk progres graduasi mandiri ya Mas Agung, untuk dari tahun 2016 sampai 2022 ini sekitar 20 KPM yang saya dengan pendekatan beliau KPM mau mengundurkan diri secara sukarela. Makatan. Istimewa sekali teman-teman. Nyambung dengan Mbak Nurti, banyak inovasi yang telah dilakukan pendamping. Perlu diketahui juga bahwa di Semanu juga beberapa pendamping sudah melaksanakan kolaborasi dengan lintas sektor terkait dengan penanggulangan kemiskinan juga, pengurangan angka bunuh diri juga, banyak sekali program yang telah dilakukan teman-teman. Nyambung dengan tadi, mungkin dari Mas Risman adakah kolaborasi dengan pihak yang lain terkait dengan pengentasan kemiskinan juga? Monggo Mas Risman. Terima kasih. Mungkin untuk sobat-sobat dan teman-teman semua, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya mendampingi yang tentu saja sangat luar biasa, banyak suka dukanya. Sukanya dulu aja Mas, sukanya dulu aja Mas. Kalau sukanya lebih kepada batiniah Mas, karena nyun sewu, diakui nggak diakui ya, kita di area-area kita yang mungkin di geografisnya di sini di Kecamatan Semanu itu banyak pegunungan kapur yang tentu saja di Gunung Kidul, pegunungan kapur yang banyak area blank spotnya. Tidak ada internet sama sekali, bahkan telepon itu harus di atas gunung. Berarti ini masuk ke duka ini. Ini suka. Berarti duganya dulu. Duganya dulu. Ya suka. Gitu, karena apa? Apalagi di pandemi ini kita harus dituntut untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan setiap informasi-informasi terbaru dan terupdate dari kementerian. Gimana kita harus mungkin perjalanannya menempuh 30 sampai 40 menit ke lokasi KPM yang di sana belum ada hotmeet, belum ada internet, yang dimana kita memang harus terjun ke lapangan. 1 bulan ke sana bisa 3 sampai 4 kali. Itu kalau ibaratkan dihitung secara matematis ya nggak cucuk gitu. Itu dukanya, tapi sukanya itu
batiniah kita, di sana ada perjalanan rohani yang dimana kita itu bisa menurut agama saya Islam itu untuk mencapai rahmat Allah itu ada hikmah lid ummah. Kita untuk bisa khidmah, mendampingi, ngomong, pelayanan kalau dalam bahasa teman-teman Nasrani itu ada di kita di PKH. Oleh karenanya ini merupakan perjalanan ibadah menurut saya yang luar biasa. Sukanya ketentraman itu ada di pendamping. Yang mana ya, mungkin kita ketika kita di rumah, seakan-akan kita itu selalu mendangak ke atas. Tapi ketika kita terjun ke bawah, rasa syukur itu akan tumbuh. Ternyata yang lebih rekoso daripada kita itu lebih banyak. Nah, ini yang membuat menurut saya prestasi yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain di SDM PKH. Mungkin kita nggak ngerasa ya, karena setiap hari melakukan. Tapi kita itu melaksanakan perintah agama tanpa kita tahu itu sebenarnya adalah bagian daripada ibadah. Nah itu menurut saya itu, meskipun blank spot kita harus ke sana, ada beberapa hampir 70% area yang tidak ada internet sama sekali, bahkan WA aja nggak bisa masuk. Sulit sekali. Sekarang diperintah mengumpulkan data ini, WA sekarang sampainya nanti malam. Nah itu sudah ya, mau nggak mau kita harus ke sana gitu. Itu seperti itu suka duganya. Dan inovasi-inovasi yang disampaikan Mbak Nurti tadi, ya mungkin kita melihat khususnya di kawasan kita, di pegunungan, di pedesaan itu banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa kita ambil untuk menekan pengeluaran. Kalau tidak bisa kita untuk menciptakan tambahan pemasukan untuk KPM, tapi mengurangi pengeluaran. Misalnya banyak sekali istilahnya pekarangan-pekarangan atau kebun-kebun yang memang itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengeluaran. Misalnya kemarin harga cabai kita sampai 120.000. Kita maksimalkan KPM untuk kita menyediakan bibit, kita mendampingi lahan dan lain-lain, sehingga pengeluaran itu bisa kita minimalisir, sehingga bantuan dari PKH ataupun pendapatan dari kepala keluarga bisa digunakan untuk nge-save atau untuk yang lain. Nah, banyak sekali lah istilahnya suka lah. Itu ketika kita ada di sana itu ada kepuasan tersendiri. Ketika melihat KPM yang kita damping itu bisa tambah makmur gitu. itu seperti itu. Dan ini yang harus dilakukan karena apa? Karena Bu Sri Mulyani kan kita Menteri Keuangan kita perbedaan antara negara berkembang dan negara maju itu cuma satu. Kalau kita bagaimana kita bekerja tapi asetnya di save. Tapi kalau negara maju, kita yang nge-save, asetnya yang untuk bekerja. Nah itu yang akan kita bangun pola pikir mindset kita supaya memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong, misalnya untuk ditanami cabai, terong atau obat-obatan, bahkan bisa ada yang ditanduri pisang, Mas. Karena pisang yang tertinggi di sini, pisang raja itu kalau misalnya satu tunduk itu ada 150 sampai. Biasanya untuk itu ya pernikahan. Ya, 250.000. Lah kalau punya 10 pohon 1.500.000. Nah, itu luar biasa dan itu harus banyak diinovasi dan itu seperti itu. Dan ya mungkin berbicara graduasi ya sama seperti Mbak Nurti tadi, kita mesti setiap pendampingan selalu kita ada target dan insya Allah pasti ada yang secara sukarela dengan pola pikir yang sudah dirubah akan mengundurkan diri. Dan itu ketika Mas, Pak, saya mau mundur, itu rasanya celas di sini. Tanpa kita harus, kamu, orang mundur gitu ya. Itu bukan tipe kita. Ya, kita bagaimana kita dengan pola pikir pendekatan agama, pendekatan sosial dan pendekatan secara hati ke hati. Insya Allah nanti pasti akan. Nah itu yang harus kita bersyukur. Mungkin itulah gambaran-gambaran kita, Mas. Jadi untuk sukanya lebih ke batiniah ya. Batiniah. Nah sekarang Mas Fajar ini kebetulan mendampingi daerah di desa yang dekat dengan perkotaan ya. Terus di sana saya mendengar banyak sentra-sentra kerajinan. Betul. Coba tolong jenengan ceritakan apakah ada dampingan jenengan yang ikut kerajinan juga atau gimana, monggo nyan explore. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menjelaskan terkait dengan dampingan saya nggih. Alhamdulillah saya di sini dampingi Desa Semanu khususnya di daerah perkotaan nggih. Semanu itu kalau dibilang kota nggih, ya termasuk kota karena memang pemukimannya sudah termasuk perkotaan. Nah, untuk dampingan saya ada beberapa dusun yang karena memang untuk masyarakat dan juga penerima
bantuan PK-nya, KPM-nya, itu alhamdulillah kemarin juga sudah ada embrio potensi usaha yang sekiranya nanti kalau dipoles sidik itu nanti akan jadi usaha yang lebih besar kan seperti itu. Nah, di PK sendiri juga ada pertemuan kelompok dan juga ada kegiatan FDS. Nah, selama saya mendampingi di tahun 2008 sampai 2021, kemarin memang saya terfokus di modul ekonomi. Jadi modul yang lain kita juga menyampaikan, tapi kita lebih menekankan di modul ekonomi karena di dusun yang saya dampingi memang potensi untuk kegiatan usaha itu memang lebih besar. Nah, kemarin kita sampling salah satu KPM, ada KPM yang dia sudah mempunyai embrio usaha di usaha pembuatan kurungan. Sangkar burung. Kalau bahasa Jawanya itu kurungan, tapi kalau bahasa Indonesia itu sangkar burung. Nah, sangkar burung. Nah, jadi ada beberapa KPM yang memang untuk kegiatan usahanya itu memang di sentra pembuatan sangkar burung. Nah, itu kemarin memang terkendala di nompong istilahnya. Mungkin kalau orang di masyarakat itu kan memang kalau tidak ada yang memotivasi itu kan, kalau dari keluarga sendiri dia punya kemauan yang besar tapi kalau untuk supportnya itu dia kurang, akhirnya usaha itu kan nggak ada pasang surutnya. Jadi ada kadang nanti juga buat pas lagi semangatnya nanti juga buat, tapi nanti tidak ada yang support terkendala dengan yang seperti semangat, terus bantuan modal ataupun yang lain, biasanya nanti terkendalanya di situ. Nah, kita sebagai pendamping juga mensupport dalam arti kita memberikan edukasi untuk pengelolaan keuangan. Jadi KPM juga kita ajari untuk mengelola keuangan sebisa mungkin apapun yang KPM punyai, dana yang dipunyai ataupun penghasilan yang dipunyai, agar sebisa mungkin untuk dialokasikan sebagai untuk dana saving. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari 2008 sampai 2021 dari beberapa KPM yang kita dampingi ada yang sudah mempunyai usaha sendiri, Mas. Jadi dari yang pertama cuma sehari itu cuma bisa produksi 1-2 buah sangkar burung, sekarang sudah rata-rata per hari dapat berapa, Mas? Kalau rata-rata per hari bisa sampai 10 sampai 15 sangkar burung. Nah, itu kalau istilahnya tergantung sama moodnya. Kalau pas dia ada pesanan banyak itu alhamdulillah mungkin 20 sampai 30 sebulan bisa. Apalagi musim Covid seperti ini. Jadi mungkin untuk nompong istilahnya dia lebih menghabiskan waktu untuk keusahanya. Nah, di samping itu kita juga memotivasi, kita juga manajemen keuangan, kita juga mencarikan link-link yang lain untuk tambahan modal seperti itu, Mas. Nah, kemarin kita juga dari kementerian juga kemarin ada UMKM atau apa nih. Nah, untuk UMKM itu kita juga alokasikan ke situ, kita daftarkan ke situ, akhirnya kita juga mendapatkan tambahan suplai dana. Jadi tugas kita juga mengadvokasi tugas kita juga mengadvokasi. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa untuk istilahnya bisa untuk praktek ketika kita juga mempunyai dampingan yang mempunyai potensi usaha, alangkah baiknya kita support. Jadi supportnya bukan cuma kita memberikan secara teori, jadi kita juga harus memberikan link-link sebenarnya bisa dilingkan ke sini, dan marketing juga. Jadi pendamping ngerangkepnya banyak. Jadi pendamping juga marketing kadang jadi ustadz. Jadi ustadz juga bisa. Seperti itu, Mas. Mungkin ini kan sangkar atau mungkin ada yang punya. Saya pernah mendengar di Ngeposar itu banyak bakpia. Betul ya? KPM Mbak Nurti ya itu. Iya, alhamdulillah di bulan Januari kemarin itu ada bantuan usaha ekonomi produktif web. Iya, web ya. Web. Di mana untuk dampingan saya di Dusun Ngaglik, Desa Ngeposari, itu memang untuk potensial usahanya itu sangat besar sekali. Di mana rata-rata yaitu ada bakpia, kue khas Jogja, kue kering khas Jogja, bakpia ya khas Jogja. Alhamdulillah kemarin dari KPM tersebut itu mendapat bantuan, bisa untuk tambah modal. Dimana kemarin juga ada sosialisasi
dari KPM PKH tersendiri itu keberlanjutannya ketika usahanya berhasil itu keluarga penerima manfaat bisa jadi keluarga pemberi manfaat. Itu kita edukasikan kepada KPM-KPM yang mempunyai usaha. Mengatakan Mas Agung. Oh ya, ini luar biasa ya. Istimewa PKP Semanu. Sebelum closing, Mas, sebelum closing. Ini terakhir sebelum closing. Kalau kemarin ya, tadi jangan panjang lebar cerita tentang pemberdayaan masyarakat. Sekarang ini agak sedikit off the box, singkat saja mungkin. Bagaimana menerapkan ilmu dari yang jenengan terima dari diklat dan sebagainya di keluarga panjenengan sendiri. Mungkin dari Mas Risman, monggo. Apakah juga diterapkan ketika di kelompok juga di rumah sendiri juga? Betul. Kita itu apa ya? Istilahnya selama ini jangan sampai disebut oleh KPM itu jargoni. Bahasa Jawanya jargoni itu iso berujar iso nglakoni. Iya, betul. Betul. Ketika ada modul-modul tentang pengasuhan anak, oh ternyata seperti ini. Tentang pengasuhan istri, kadang-kadang banyak loh Pak, yang udah beristri 60 tahun tapi belum bisa mengasuh suami. Nah, ini juga kita edukasi kepada istri juga. Lewat modul lansia itu ya. Kita belajar dulu, ternyata seperti itu, kita itu salah sebenarnya itu. Nah, kita belajar dulu, kita melaksanakan dulu, setelah kita melaksanakan, nah baru kita sosialisasikan dan edukasikan kepada KPM. Karena ketika kita hanya berteori saja, sama-sama mamang. Sama aja. Setrumnya itu frekuensi tidak akan sampai. Karena ketika kita tidak melaksanakan, nggak bisa dapat chemistry. Ya betul. Makanya kita ya pasti kita belajar dulu, diaplikasikan tentang pengasuhan istri, pengasuhan anak kepada orang tua, mertua, ekonomi itu kita praktekkan dulu. Kemudian setelah kita selesai, oh ternyata kita berhasil, baru kita tularkan dengan frekuensi dan setrum yang sama kepada KPM. Insya Allah itu pasti akan sampai. Tapi ketika hanya teori-teori saja kita nggak melaksanakan, ya tidak akan sampai. Itu pesan saya kepada teman-teman se-Indonesia. Mas Fajar juga sama berarti? Sama. Jadi implementasinya juga sama ketika kita di keluarga juga ya. Harus sebelum kita menyampaikan keluar, kita harus praktek dulu ke keluarga kita. Dari modul pertama sampai modul pendidikan, terus ekonomi, lansia dan lain sebagainya, kita harus implementasikan ke keluarga dulu. Jadi intinya sama, Mas, seperti itu. Ini berarti juga sama? Sama juga. Gimana? Ada tambahan? Kita sebagai pendamping PKH kita sinau bareng intinya, begitu, karena semua adalah proses. Iya. Siap. Mungkin terima kasih teman-teman semua, pendamping PKH Semanu. Dan juga untuk sahabat sosial dan SDMPK seluruh Indonesia, mungkin ini sedikit cerita dari kami, dari Semanu, Gunung Kidul, yang kata orang dulu tanah yang gersang, tetapi jangan bisa lihat sendiri, air sekarang melimpah. Jadi itu mungkin semacam cerita kenangan masa lalu, yang pasti nanti semoga sekarang ke depannya Gunung Kidul bisa lebih maju lagi. Amin. Mungkin terima kasih, teman. Sama-sama, Mas. Dari saya cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gunung Kidul. Dadah.